Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembahasan saya. Nah, pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas mengenai identifikasi analisis pada sistem layanan bank digital yang ada di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu aplikasi bank digital di Indonesia, yakni Bank Jago. Nah, di sana saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang tujuannya itu biar ngasih gambaran ke pengguna baru kalau misalkan aplikasi itu tuh mudah diakses gitu, baik itu tampilan usernya atau segala macam. Nah, sebelum itu izinin saya untuk ngejelasin pemaparan singkat mengenai bank digital gitu. Kayak misalkan sejarah dari bank itu sendiri itu gimana, baik dari dunia terus bisa teradopsi di Indonesia itu akan saya jelaskan semua di video kali ini. Jadi simak videonya sampai habis ya. Oke, jadi untuk sejarah bank sendiri itu di dunia dimulai jauh sebelum manusia mengenal uang kertas atau sistem digital seperti sekarang. Nah, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di sebuah negeri yakni Mesopotamia yang kini dikenal sebagai wilayah Irak modern yang ada di Timur Tengah, itu tuh masyarakat itu sudah mengenal praktik simpan pinjam. Nah, pada masa itu tuh barang-barang berharga kayak gandum, ternak, dan perak itu digunakan sebagai alat tukar. Nah, para pedagang atau kuli itu fungsinya sebagai tempat penitipan harta. Terus mencatat transaksi tersebut di atas tablet tanah liat. Nah, meskipun masih sederhana ya, tapi sistemnya itu bisa disebut sebagai bentuk awal dari lahirnya perbankan di dunia. Nah, terus kemudian pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Lydia di Asia Kecil, kalau kalian ingat, waktu itu kita pernah sempat singgung sejenak ya, yang itu di mana itu penemu uang kertas. Nah, sekarang tuh kan bangsa Lydia itu di wilayah Turki ya. Nah, mereka tuh memperkenalkan koin emas dan perak sebagai mata uang. Kehadiran uang logam ini tuh akhirnya membuat perdagangan antar wilayah tuh jadi lebih mudah. Karena orang tuh nggak perlu lagi ngebawa barang fisik dalam jumlah besar untuk ditukar. Nah, terus seiring dengan munculnya koin, masyarakat tuh mulai membutuhkan lembaga yang dapat menyimpan, menukar, sekaligus menjaga keamanan uang tersebut. Dari sinilah peran bank secara perlahan tuh mulai terbentuk. Nah, terus memasuki abad pertengahan, peran bank ini tuh semakin jelas terlihat gitu, terutama di Italia dan kota-kota besar kayak Florence, Venesia, dan Genoa, di mana para pedagang kaya di sana tuh gak hanya nyimpen dan minjemin uang, tapi juga ngelola pembayaran lintas negara untuk mendukung perdagangan internasional. Nah, dari sinilah lahir istilah bank. Katanya itu berasal dari bahasa Italia, yakni banca, yang berarti itu bangku atau meja. Karena tuh kenapa dikasih nama itu? Karena para penukar atau kayak para nasabah lah istilahnya itu ya. Itu tuh biasanya tuh kerja di atas bangku panjang di pasar gitu ya. Bangku panjang lah istilahnya. Mungkin kalau kita bayangin itu kayak bangku-bangku di warung bakso tuh yang panjang itu ya. Yang kalau misalkan ada yang mau berdiri itu langsung jomplang aja gimana. Nah, kayak gitu. Nah, tuh salah satu contoh itu tuh ada di keluarga namanya keluarga Medici itu di kota Florence yang dia itu ngediriin bank namanya Bank Medici pada abad ke-15. Nah, bank ini tuh dianggap sebagai pionir karena memperkenalkan sistem pembukuan modern dengan metode double entry bookkeeping yang hingga kini tuh masih menjadi standar akuntansi internasional. Nah, lalu masuki abad ke-17, bank modern tuh mulai terbentuk secara lebih resmi. Tahun 1609, Bank of Amsterdam itu didirikan dan dianggap sebagai salah satu bank modern pertama karena memberikan layanan penyimpanan, transfer, hingga pinjaman dengan sistem yang lebih teratur. Beberapa dekade kemudian, pada tahun 1964, Bank of England berdiri sebagai bank sentral pertama di dunia. Kehadiran bank sentral sangat penting karena mereka memiliki kewenangan untuk mencetak mata uang resmi dan menjaga stabilitas keuangan negara. Model ini kemudian diikuti oleh banyak negara lain di dunia. Nah, terus kita lanjut ke abad 19 dan 20 tuh perbankan tuh mulai mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan
revolusi industri. Seperti yang kita tahu, tahun-tahun segitu atau abad-abad segitu tuh mulai banyak cikal bakal revolusi industri, contoh kayak revolusi Prancis, Inggris. Nah, itu tuh yang juga bikin perbankan tuh ngalami perkembangan yang pesat. Nah, lalu perusahaan-perusahaan besar itu butuh modal nih untuk membangun pabrik, lalu bangun jalur kereta api, eh, jalur jalur raya dan eh, apa namanya, infrastruktur-infrastruktur lainnya. Nah, itu tuh bank pun berperan penting dalam menyediakan pendanaan tersebut. Di masa ini tuh lahirlah bank-bank komersial untuk masyarakat umum serta bank investasi untuk bisnis skala besar. Nama-nama bank kayak JP Morgan di Amerika Serikat dan Deutsche Bank di Jerman itu mulai dikenal sebagai raksasa keuangan dunia pada masa itu. Nah, lalu masuki abad ke-20, teknologi pun mulai masuk nih ke dunia perbankan. Nah, pada tahun 1950-an lahirlah kartu kredit pertama yang dikeluarkan oleh Diners Club. Nah, 10 tahun kemudian mesin ATM pertama kali digunakan deh untuk memudahkan nasabah mengambil uang tunai kapan aja tanpa harus datang ke teller bank. Lalu pada dekade 1980-an, komputerisasi di dunia ini tuh semakin berkembang gitu, terutama bagi bank sendiri yang semakin mempercepat pencatatan transaksi dan operasional bank. Nah, nggak berhenti sampai di sana, pada tahun 1990-an lahirlah internet banking yang memungkinkan orang untuk melakukan transfer uang atau membayar tagihan langsung dari rumah. Lalu di abad ke-21 jadi titik awal era perbankan digital. Pada awal 2000-an, mobile banking mulai diperkenalkan sehingga transaksi bisa dilakukan langsung dari ponsel. Lalu pada tahun 2010-an, muncul bank digital murni yang sama sekali nggak milik kantor cabang fisik. Contohnya itu namanya N26, itu ada di Jerman, dan Revolut itu ada di Inggris. Di periode yang sama, teknologi blockchain itu juga mulai dikenal nih dengan munculnya Bitcoin pada tahun 2009. Nah, kita flashback sedikit tentang sejarah Bitcoin. Kalau kalian lupa bisa nonton video saya yang di video part kedua. Nah, meskipun awalnya dianggap sebagai ancaman nih ya dari cikal bakal Bitcoin itu, tapi banyak bank dan lembaga keuangan yang mulai mengintegrasiin blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi, transparansi, dan efisiensi. Nah, saat ini perbankan digital tuh terus berkembang pesat. Layanan e-wallet, pembayaran menggunakan QRIS, pinjaman online, hingga investasi digital tuh udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai negara termasuk Indonesia. Dari perjalanan panjang nih yang dimulai dari zaman Mesopotamia beribu-ribu tahun atau bahkan berjuta tahun yang lalu, kini tuh bank tuh telah berevolusi menjadi sistem keuangan modern yang nggak hanya nyimpan uang tapi juga menjadi pusat inovasi teknologi untuk mendukung aktivitas ekonomi global. Nah, terus kita lanjut ke sejarah perbankan di Indonesia nih. Kayak gimana caranya perbankan yang luas di dunia itu tiba-tiba muncul di Indonesia kalau nggak ada asal-usulnya. Itu pasti semua ada asal-usulnya. Nah, jadi sejarah perbankan di Indonesia sendiri itu dimulai pada masa kolonial Belanda. Tepatnya di awal abad ke-18. Di mana waktu itu bank pertama berdiri itu namanya De Javasche Bank. Itu pada tahun 1828 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Fungsi utama bank ini tuh mencetak dan mengedarkan gulden Hindia Belanda sebagai alat pembayaran resmi. Sehingga tuh perannya tuh mirip sama bank sentral pada masa itu. Nah, Deja Fast Bank ini itu kemudian jadi cikal bakal dari Bank Indonesia yang kita kenal sekarang. Nah, selain dari Java Bank, itu banyak banget berdiri bank lain di era kolonial, baik milik Belanda ataupun milik negara asing. Misalnya contohnya Netherlands Handemaatschap atau NHM yang berdiri pada 1863 dan kemudian menjadi cikal bakal Bank BNI. Lalu ada pula Postbank yang kini menjadi bagian dari Bank Tabungan Negara atau BTN. Lalu bank-bank lainnya yang umumnya melayani kebutuhan ekonomi kolonial, terutama perdagangan hasil bumi, kayak kopi, gula, dan rempah-rempah. Nah, setelah Indonesia merdeka, tahun 1945 tuh perbankan mulai dibangun untuk mendukung ekonomi bangsa yang baru lahir, Bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia adalah Bank Negara Indonesia atau BNI di tahun 1946. Nah, awalnya BNI ini tuh fungsinya sebagai bank sentral sebelum akhirnya peran tersebut dialihkan pada Bank Indonesia. Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia tuh menasionalisasi di Javace Bank dan secara resmi menggantinya dengan nama Bank Indonesia sebagai bank sentralnya
sebagai bank sentralnya Indonesia. Nah, terus tahun-tahun setelahnya pemerintah tuh juga ngediriin beberapa bank nasional lain untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Misalnya BRI atau Bank Rakyat Indonesia yang awalnya berdiri 1805 sebagai De Broken Hope and Spot Bank der Innovation Hoofden. Mohon maaf kalau penyebutannya salah. Lalu setelah kemerdekaan itu difokuskan menjadi bank untuk rakyat kecil dan UMKM. Ada juga Bank Tabungan Negara atau BTN yang khusus mendukung pembiayaan perumahan rakyat serta Bank Mandiri yang lahir pada 98 dari penggabungan 4 bank BUMN sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan akibat krisis moneter. Nah, lalu masuk ke era 1980-an sampai 1990, bank swasta nasional itu mulai berkembang pesat. Nama-nama kayak BCA, Bank Danamon, dan Bank Niaga itu juga populer dan menawarkan layanan modern seperti ATM dan kartu kredit. Lalu di era reformasi dan digitalisasi, perbankan Indonesia tuh kembali bertransformasi sejak 2000-an. Layanan internet banking dan mobile banking itu mulai diperkenalkan. Lalu pada dekade 2010, tren bank digital semakin berkembang pesat, didorong oleh kemajuan fintech dan kebutuhan masyarakat akan layanan cepat dan tanpa cabang fisik. Nah, sekarang perbankan di Indonesia tuh udah masuk era digital penuh, seperti yang kita tahu QRIS dan eh, metode-metode lainnya gitu ya yang saat ini populer tuh, apalagi terintegrasi oleh banyak e-wallet kayak OVO, Dana, dan GoPay itu udah jadi populer dan jadi identitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, perjalanan perjalanan panjang bank ini tuh nunjukin kalau transformasi dari lembaga kolonial jadi penopang ekonomi nasional hingga sekarang itu jadi bagian atau sebuah ekosistem yang penting banget di Indonesia saat ini gitu. Nah, terus saya ingin ngejelasin mengenai aplikasi Bank Jago yang akan saya demonstrasikan. Nah, jadi Bank Jago sendiri ini tuh salah satu layanan bank digital di Indonesia yang dia itu beroperasi sejak 2020, sejak zaman COVID lah. Seperti yang kita tahu zaman COVID tuh banyak banget bikin perubahan gitu, banyak banget keluarin tren-tren digital baru, salah satunya aplikasi Bank Jago ini. Nah, sebelumnya tuh bank ini tuh namanya Bank Artos Indonesia, namun setelah diakuisisi dan dilakukan transformasi besar-besaran, bank tersebut pun berubah nama jadi PT Bank Jago Tbk. Nah, aplikasi Jago sendiri ini itu hadir sebagai wujud dari transformasi itu dengan konsep bank digital yang sebenarnya berbasis aplikasi tanpa harus punya kantor cabang fisik yang besar. Nah, aplikasi ini itu dirancang untuk membantu masyarakat mengelola keuangan secara lebih mudah, praktis, dan transparan. Salah satu fitur dari Bank Jago itu adalah kantong atau pockets, yaitu semacam wadah digital tempat nasabah bisa memisahkan uang sesuai kebutuhan. Misalnya ada kantong untuk tabungan harian, kantong untuk bayar tagihan, hingga kantong untuk liburan itu semua bisa diatur langsung melalui aplikasi ini. Jadi pengguna tuh nggak perlu bingung campur uang untuk keperluan ini, keperluan itu, atau untuk healing dan sebagainya itu nggak perlu khawatir karena semua tuh udah dikategorikan masing-masing. Nah, selain itu Bank Jago itu juga terintegrasi nih dengan ekosistem yang lebih luas. Contohnya kayak Tokopedia atau Gojek gitu. Sehingga kalau mau belanja tuh istilahnya mau pakai fitur dari Gojek itu bisa langsung di-convert dari Bank Jago itu sendiri gitu. Jadi itu sih ya pemaparan singkat dari saya mengenai dari si bank digital ini sendiri gitu. Sebenarnya bank digital ini kan sejarahnya panjang ya, kayak istilahnya dari era Mesopotamia eh, yang akhirnya booming di Eropa. Nah, terus udahannya diadopsi lah sama Indonesia lewat masa kolonial Belanda yang akhirnya populer juga sampai sekarang, ngalamin banyak transisi-transisi teknologi gitu, melewati masa-masa COVID dan sebagainya. Oke, baik. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai tampilan dan juga fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Bank Jago sendiri. Seperti yang sudah saya bilang di awal, bahwa Bank Jago ini merupakan salah satu aplikasi bank digital yang cukup populer di Indonesia. Sekarang, mari saya tunjukkan mengenai fitur-fitur. Oke, kita langsung masuk aja. Dan ini dia untuk tampilan awalnya, di mana di sini tuh terdapat kalau kita mau transfer bank atau top up e-wallet atau top up mobile dan data itu seperti pulsa atau kuota, lalu ada internet dan TV, lalu jika kita ingin top up PLN baik itu token atau listrik yang per bulan, lalu kalau kita mau ngisi kredit card, lalu ada juga di sini Jago Amal, di mana ini adalah fitur dari aplikasinya itu sendiri. Lalu di sini ada fitur lainnya.
Oke, dan di sini e-walletnya ini tuh terintegrasi dengan beberapa e-wallet. Ini tuh Bank Jago ini tuh terintegrasi dengan beberapa e-wallet di Indonesia seperti Dana, GoPay, Link Aja, dan OVO. Dan yang mana nanti kalau kita mau convert saldonya itu ke e-wallet itu bisa. Oke, Oke, dan ini shortcutnya di mana di sini tuh apa namanya tampilan home-nya di sini ada Loan, lalu ada Jago Amal seperti yang saya bilang tadi. Ini aplikasi bawa apa fitur bawaan dari Bank Jago itu sendiri. Lalu kalau kita mau investasi dan sebagainya, ada dana tabungan juga. Oke. Nah, di sini tuh ada yang namanya main pocket. Seperti yang saya bilang, main pocket ini tuh kayak istilahnya tuh kayak saldo utama kita di situ, di mana nanti tuh di main pocket ini juga ada yang namanya kayak pembeda gitu, istilahnya dana kita yang mau misalkan mau dipakai untuk keperluan penting atau dipakai untuk senang-senang dan segala macam bisa dipisahkan, ada fiturnya. Ini tuh untuk main pocket itu sendiri. Di sini ada informasi saldonya, lalu di sini ada nomor nomor yang bisa kita nomor yang milik kita gitu. Jadi kalau orang mau transfer itu menggunakan nomor ini. Ada scan QRIS-nya juga. Nah, di sini tuh ada kalau misalkan itu apa kita habis transfer itu akan ada namanya history transfernya. Seperti di sini ada history transfernya yang sudah dilakukan. Oke, lanjut ke ini. Ini hanya tampilan akun ya istilahnya. Tampilan akun. Di sini juga ada penawaran-penawaran. Kayak dapatkan 50.000 gitu. Penawaran-penawaran yang biasa dikeluarkan oleh setiap aplikasi-aplikasi berbasis keuangan. Lalu di sini ada bank-bank yang terintegrasi dan kita bisa transfer ya. Misalkan di sini ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, dan sebagainya. Nah, lalu di sini kalau misalkan kalian mau apa istilahnya mau beramal gitu. Nah, di sini tuh Bank Jago itu menawarkan gitu. Jadi eh, eh, dana-dana yang nanti terkumpul dari hasil amal itu bakal disalurkan ke beberapa hal. Contohnya misalkan kita mau bantu di education support atau membantu sekolah gitu istilahnya, membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan sebagainya. Lalu ada bantuan kemanusiaan seperti sekarang tuh misalkan di daerah Indonesia yang lagi kekurangan atau misalkan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Lalu ada juga di sini untuk apa namanya sumbangan untuk anak yatim piatu misalkan di sini juga ada. Nah, lalu di sini kalau kita mau apa milih gitu istilahnya mau sumbangan, selain sodako ada juga zakat. Zakat ini tuh nantinya terorganisir oleh beberapa lembaga seperti Basnas, contohnya Badan Amil Zakat Nasional, lalu ada Dompet Duafa, dan yang terakhir adalah Rumah Zakat. Ini semua tuh udah terintegrasi dan juga aman pastinya. Oke, kita boleh. Nah, kalau di sini tuh ada informasi-informasi ya. Seperti yang tadi ada Jago, ada bank, wallet. Ini istilahnya kayak fitur-fitur yang bisa membantu para pengguna gitu. Misalkan mau transfer uang, mau top up, mau bayar listrik dan sebagainya itu bisa di sini. Lalu di sini kalau misalkan kita mau investasi itu bisa banget. Di sini tuh kita ada pilihan-pilihannya, entah mau deposit, entah mau nabung, entah mau retail, entah mau stok ini macam semacam trading ya, semacam trading itu juga bisa dan pastinya aman juga, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, sepertinya cukup sekian ya pembahasan dari saya. Ya intinya Bang Jago ini tuh sebenarnya mirip-mirip sih kayak e-wallet, cuman dia bedanya mungkin kalau e-wallet itu kan kadang nyimpan saldo itu ada batas maksimalnya. Namun kalau bank digital ini tuh dia nggak ada batas maksimal setahu saya. Jadi kayak orang tuh kalau mau menyimpan uang dalam skala besar itu pasti milihnya bank digital ini, dan Jago ini bisa jadi salah satu opsi kalian kalau misalkan kalian mau menyimpan uang atau misalkan mau pakai untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa.
Nah, jadi mungkin sekian dulu video pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya.